warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul walaupun masih secara online seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Agave Manihuruk, selaku MC dalam seminar inovasi pendidikan ini. Yang terhormat Bapak H. Hadi Muryadi, SPD MM, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Karawang Barat. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Yang terhormat Ibu Muniro SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMP Negeri 6 Karawang Barat. Yang terhormat Ibu Rika Pujianti SPD, selaku Guru Matematika SMP Negeri 6 Karawang Barat. Yang saya hormati guru-guru SMP Negeri 6 Karawang Barat, serta adik-adik siswa SMP Negeri 6 Karawang Barat yang saya banggakan dalam kegiatan seminar inovasi pendidikan. Perkenalkan, saya membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk acara pertamanya yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi sesi kedua yang akan dipandu oleh moderator sesi kedua. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak? Semangat dong ya, walaupun kita dalam keadaan puasa. Baik hadirin peserta seminar sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heli Susmina dari kelas 6C. Saya dari program studi pendidikan matematika, angkatan tahun 2020, yang mana di sini saya akan memandu jalannya penyampaian materi sesi kedua, yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri akan menyampaikan materinya. Mungkin langsung saja ya, ini kita ke pemateri kita yang ketiga. Di sini ada Teh Novi dan Teh Azhari. Halo Teh Novi, apa udah masuk Zoom ya? Teh, sudah. Gimana Teh, puasanya lancar nih? Alhamdulillah lancar dong. Sekarang kesibukannya apa nih Teh? Kalau untuk sekarang kesibukannya itu kuliah saja ya. Itu sibuk sama tugas kuliah. Iya sudah Teh. Kalau puasanya gimana Teh? Lancar juga nih pasti. Alhamdulillah lancar. Teh gimana lancar? Alhamdulillah lancar banget Teh, selalu semangat. Sekarang kesibukannya apa nih Teh? Sibuk kuliah aja sih Teh, banyak tugas gitu. Baik, kita udah sapa menyapa dua pemateri. Di pemateri ketiga ini ada Teh Novi dan Teh Azhari. Yang pertama di sini ada Teh Novi. Nah, untuk pemateri ketiga ini ada dengan judul Inovasi dalam Pembelajaran Matematika. Di sini ada Teh Azhari Agustin dengan NPM 20106310500055. Yang kedua ada Teh Novi Darajatun Nisa
dengan NPM 2010631050138. Nah, TTTT ini dari program studi pendidikan matematika kelas 6C angkatan tahun 2020. Nah, mungkin langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu kepada T. Azhari dan T. Novi, waktu dan layar dipersilahkan. Mohon maaf izin masuk, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Sebentar. Aku join di situ boleh? Baik, mohon maaf sebelumnya saya satu device dengan T. Azhari dikarenakan ada kendala jaringan. Baik, untuk materi di inovasi dalam pembelajaran matematika itu ada 3 rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama itu ada inovasi pembelajaran secara umum, lalu yang kedua ada inovasi pembelajaran matematika, yang ketiga ada pendekatan, pengembangan, dan alat peraga pembelajaran inovasi dalam pembelajaran matematika. Nah, baik sebelum kita mengaitkan inovasi dalam pembelajaran matematika, kita jabarkan dulu secara umum apa itu inovasi pembelajaran. Nah, di sini inovasi ini adalah sebuah usaha untuk membaharu atau pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan yang disampaikan dari guru kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Nah, selanjutnya ketika inovasi ini dihubungkan dengan pembelajaran matematika. Nah, tadi itu inovasi adalah pembaharuan. Nah, jadi di sini adanya pembaharuan dalam pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru matematika kepada peserta didik dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya, penting nggak sih inovasi ini dalam pembelajaran matematika? Nah, inovasi ini adalah sangat penting karena kenapa? Tadi seperti yang disampaikan itu tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas atau memperbaiki mutu pendidikan. Apalagi yang seperti disampaikan pada saat sambutan oleh Ibu Rika, di mana peserta didik itu ketika mendengar kata matematika itu, peserta didik sudah merasa matematika itu sangat sulit. Nah, jadi bagaimana caranya siswa ini supaya tidak merasa sulit atau bisa dalam pembelajaran matematika. Nah, kita memunculkan inovasi baru, kita memunculkan inovasi dalam pembelajaran matematika. Lalu di sini ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini gunanya itu untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan atau
kualitas pembelajaran matematika. Di sini ada PMRI, lalu ada listen study. Kemudian di sini ada pengembangan, di mana pengembangan ini ada DDR, lalu ada alat peraga. Nah, alat peraga di sini adalah ICT. Yang pertama ini ada pendekatan pembelajaran PMRI. Nah, sebelum saya membahas pendekatan pembelajaran PMRI, jadi menurut hasil observasi yang kami teliti, yang kami observasi di SMP Negeri 6 Karawang Barat, jadi guru matematika pembelajaran menggunakan pendekatan yang belum terbarukan. Nah, PMRI ini tuh pembelajaran matematika yang mencoba menggunakan pengalaman. Nah, berarti dari pengalaman siswanya gitu. Kenapa harus menggunakan ini? Karena kan dari pengalaman siswa ini membantu gurunya untuk agar siswa itu lebih minat dalam pembelajaran matematika. Nah, selain dari pengalaman siswanya sendiri, itu juga melalui lingkungan siswa. Nah, jadi ada dua di pendekatan pembelajaran PMRI ini, menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar primer. Nah, lalu di sini ada tahapan-tahapan dalam pendekatan pembelajaran PMRI. Yang pertama ada tahap penyelesaian masalah, lalu yang kedua ada tahap penalaran, yang ketiga ada tahap komunikasi, yang keempat ada tahap kepercayaan diri, yang kelima ada tahap representasi. Nah, tahap penyelesaian masalah ini, itu siswa diajak untuk mengerjakan soal dengan menggunakan langkah-langkah sendiri. Dan yang patut dihargai ini, jadi siswa itu menggunakan langkah-langkah yang belum ditemukan sebelumnya. Lalu ada tahap penalaran. Nah, jadi di tahap penalaran ini, siswa ini dilatih untuk bernalar dalam mengerjakan setiap soal yang dikerjakan. Nah, artinya pada tahap ini siswa harus dapat mempertanggungjawabkan cara atau metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahannya. Lalu ada tahap komunikasi. Nah, ada apa sih di tahap komunikasi? Jadi di sini siswa itu diharapkan dapat mengkomunikasikan jawaban yang dipilih pada teman-temannya. Nah, siswa juga berhak pula menyanggah atau menolak jawaban milik teman yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Nah, lalu ada tahap kepercayaan diri. Nah, jadi tahap kepercayaan diri di sini, siswa diharapkan mampu melatih kepercayaan diri dengan cara mau menyampaikan jawaban soal. Nah, jadi dilatih ya kepercayaan diri siswanya. Jadi maju menyampaikan pendapatnya ke depan kelas gitu. Dan seandainya jawaban yang dipilihnya berbeda dengan jawaban teman, siswa diharapkan mau menyampaikan dengan penuh tanggung jawab dan berani, baik secara lisan maupun secara tulisan. Lalu yang terakhir ada tahap representasi. Nah, di sini tahap representasi ini siswa memperoleh kebebasan untuk memilih bentuk representasi, artinya bisa disamaratakan dengan menyajikan ya. Jadi menyajikan hasil yang dia dapat gitu ketika pembelajaran. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan pembelajaran listen study. Nah, apa ini pendekatan listen study itu? Listen study ini adalah salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif, berarti secara kerjasama, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil pembelajaran. Lalu kenapa sih guru atau siswa itu tuh harus menggunakan pendekatan pembelajaran listen study? Nah, yang pertama, jadi siswa ini dan guru memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajarnya dan guru mengajar ketika di dalam kelas. Lalu yang kedua ada memperoleh hasil-hasil tertentu yang dimanfaatkan oleh para guru lainnya di luar peserta listen study. Nah, lalu yang ketiga
ada meningkatkan. Nah, jadi meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Lalu yang keempat ada membangun sebuah pengetahuan pedagogis. Nah, di mana seorang guru di sini dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Azhari Agustin. Baik, terima kasih Teh Novi. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai pengembangan pada saat pembelajaran, yaitu menggunakan pengembangan dengan desain didactical research atau biasa disingkat dengan DDR. Nah, DDR ini adalah sebuah penelitian yang mengungkap mengenai learning obstacle atau hambatan belajar. Nah, jadi pada desain ini itu dirancang untuk mengurangi munculnya hambatan pada pembelajaran. DDR juga bertujuan untuk dapat memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan untuk bisa mengembangkan pengetahuan mengenai karakteristik desain serta proses perancangan dan pengembangannya pada pembelajaran. Nah, lalu untuk DDR ini memiliki dua model. Yang pertama itu model menurut Hudson. Hudson ini menekankan untuk model DDR pada pengembangan didaktisnya. Nah, artinya itu dalam menyusun desain pembelajaran, guru itu harus berfokus terhadap hubungan siswa dengan bahan ajarnya, atau disebut hubungan didaktis. Nah, Hudson ini mengadaptasi dari model perancangan pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama analisis, rancangan, pengembangan, interaksi, dan evaluasi. Lalu model kedua itu menurut Suryadi. Nah, untuk model kedua ini, untuk tahap didaktis, menurut Suryadi itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada analisis situasi didaktis. Ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua itu ada analisis metapedagogik. Itu dilakukan pada saat pembelajaran, dan analisis retrospektif dilakukan setelah pembelajaran. Lalu untuk selanjutnya itu ada penggunaan alat peraga dan penggunaan ICT. Untuk ICT sendiri itu sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Teh Heli pada materi sesi sebelumnya. Nah, di sini untuk salah satu bentuk inovasi pembelajaran ialah dengan menggunakan ICT dalam proses pembelajaran. Apa itu ICT? Itu hampir sama dengan TIK, gunanya untuk berkomunikasi dan menciptakan serta mengelola informasi dengan menggunakan teknologi, seperti penggunaan komputer, email, atau software, dan lain-lain. Nah, contoh penggunaan ICT dalam pembelajaran itu bisa menggunakan bantuan software seperti penggunaan PowerPoint, Kahoot, Quizzes, GeoGebra, dan lain-lain. Lalu dengan menggunakan ICT ini dapat membuat siswa itu lebih tertarik terhadap pembelajaran karena lebih kekinian dan juga beda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, lalu di sini ada manfaat lebihnya ICT. Yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, lalu membantu siswa memahami konsep praktis matematika, lalu membantu guru menciptakan suasana belajar yang berbeda dan suasana nyaman dalam belajar. Kelebihan ICT itu, yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pembelajaran, dapat membantu memvisualkan ide abstrak seperti penggunaan GeoGebra, lalu mempermudah pemahaman materi, menampilkan materi lebih menarik, dan juga hemat bahan, lalu memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran. Namun ada kekurangan ICT, yaitu ICT hanya dapat dilakukan di sekolah dengan fasilitas yang memang sudah memadai. Dan ICT juga memiliki kekurangan dalam penggunaan internetnya, sehingga biasanya jika siswa itu diperbolehkan di internet, siswa kadang menjadi lebih tertarik membuka situs lain seperti sosmed dan game.
Nah, lalu di sini ada alat peraga. Alat peraga itu merupakan media bantu untuk mengajar, seperti mendemonstrasikan materi yang dibahas. Contohnya penggunaan PowerPoint dan lainnya. Nah, di sini ada alat peraga yang memang sudah digunakan di SMP 6, yaitu penggunaan alat peraga pada materi bangun ruang sisi datar dengan memakai alat peraga kerangka bangun ruang. Di sini juga penggunaan alat peraga pada materi lingkaran sudah memakai benda-benda berbentuk lingkaran juga meteran jahitan guna untuk pembuktian luas lingkaran. Kekurangan dan kelebihan alat peraga itu diantaranya untuk kelebihan dapat menumbuhkan minat belajar, mempermudah pemahaman konsep siswa, juga metode belajar menjadi lebih bervariasi. Namun ada kekurangannya itu memakan banyak waktu persiapan alat dan juga bahan, juga membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk pembuatan alat peraganya. Nah, mungkin sekian dari kami untuk materi inovasi pembelajaran pendidikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Maaf. Nah, baik, kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa langsung menyalakan fitur raise hand-nya. Dipersilahkan untuk 2 pertanyaan. Baik, di sini ada Tenana Amara. Mungkin bisa menyalakan mikrofonnya, Teh. Perkenalkan diri, nama, instansinya. Iya, Kak. Perkenalkan, di sini saya Nana Amara. Nah, saya sebagai peserta, saya mau tanya Kak sama Kak Nopi. Ini kan namanya Seminar Inovasi Pendidikan. Nah, inovasi pendidikan itu apa ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Nana atas pertanyaannya. Mungkin untuk Tenovi bisa langsung dijawab atau seperti apa? Boleh Teh, langsung dijawab. Baik, silakan. Jadi inovasi pendidikan, sebelumnya terima kasih moderator telah menyempatkan waktunya, sudah memberikan kesempatan untuk saya menjawab. Nah, jadi pertanyaannya itu arti inovasi pendidikan menurut saya. Nah, arti inovasi pendidikan menurut saya ini adalah ide atau upaya atau usaha dengan metode atau pendekatan yang dilakukan atau yang sedang diteliti oleh seseorang guna menemukan pembaharuan atau adanya pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah yang ada. Nah, contohnya saja misal di sekolah yang kami observasi, misal ini di SMP 6 Karawang Barat, itu masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang belum terbarukan sehingga siswanya ini sulit untuk menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi dari guru ini itu bisa mengobservasi atau meneliti secara angket atau observasi ya yang tadi angket atau observasi, kemudian nanti gurunya ini tuh menganalisis siswa-siswanya bagaimana pembelajaran di kelasnya, apakah siswanya itu aktif atau kurang responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian guru itu memunculkan suatu ide nih, kira-kira apa ya pendekatan atau metode yang digunakan ke depannya untuk pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi intinya tuh adanya perubahan atau pembaharuan terhadap model atau metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Begitu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tenovi.
sangat jelas sekali ya jawabannya. Gimana, Tenana, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, Kak. Makasih banyak. Hai, terima kasih banyak. Nah, di sini ada pertanyaan lewat kolom komentar. Dari perkenalkan, saya Tari dari UBP. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on mic dikarenakan sinyal yang begitu buruk. Saya izin bertanya, apakah ada aplikasi yang mudah digunakan dan dapat digunakan di komputer maupun Android? Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini pertanyaannya karena alat peraga ini ke kelompoknya Teh Novi dan Teh Azhari ya. Kepada Teh Novi dan Teh Azhari, mungkin bisa langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya izin masuk. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Teh Tari dari UBP ya. Mungkin kalau saran dari saya itu untuk alat peraga yang dapat digunakan baik secara online maupun open di komputer maupun Android, itu mungkin bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Namun untuk di Android, untuk fiturnya mungkin kurang lengkap seperti di komputer ya. Karena GeoGebra ini juga bisa dipakai di berbagai materi pembelajaran di SMP. Tentunya itu banyak materi seperti koordinat kartesius, relasi fungsi, fungsi linier, SPLDV, fungsi kuadrat, bangun datar, bangun ruang, dan masih banyak lagi. Nah, jadi mungkin kalau saran dari saya untuk alat peraga yang bisa di komputer dan Android itu bisa memakai GeoGebra. Dan dengan GeoGebra juga selain guru yang memakai, siswa juga bisa ikut memakai. Jadi bisa sama-sama ikut mencoba, misal untuk menggambarkan koordinat kartesius. Jadi bisa sama-sama menggambarkan gitu. Mungkin dari saya sekian. Kembalikan kepada moderator atau mungkin ada tambahan lain. Baik, terima kasih Teh Azhari. Bagaimana Teh Novi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup deh kalau itu jawaban yang disampaikan oleh Teh Azhari itu sudah cukup kompleks. Baik, oke. Karena udah 2 pertanyaan ya teman-teman. Mungkin di sini saya mau menarik kesimpulan dari pemateri ketiga dan keempat sesi kedua ini, bahwa inovasi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berbagai strategi, baik dari model-model pembelajaran yang digunakan serta alat peraga yang digunakan sebagai inovasi pembelajaran matematika. Begitu juga sistem penilaian yang bermacam-macam yang bisa membentuk inovasi pendidikan. Apalagi kita sebagai calon guru diperlukannya berbagai macam inovasi pembelajaran agar tercapainya tujuan suatu kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja pemaparan materi dari materi ketiga dan keempat pada sesi kedua ini. Saya Heli Susmina selaku moderator sesi kedua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator sesi kedua, yaitu Teh Heli dan para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian acara seminar inovasi pendidikan hari ini telah selesai. Kami selaku dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, kepada Bapak H. Hadi Mulyadi SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Karawang Barat, kepada Ibu Muniro SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, dan kepada Ibu Rika Pujianti SPD selaku Guru Matematika di SMP Negeri 6 Karawang Barat.
dan kepada teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada seminar kali ini. Dengan demikian, acara inovasi pendidikan ini telah selesai. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.